Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang dirahmati Allah harus percaya bahwa setiap ayat dari Al-Quranul Karim itu semua mendatangkan mukjizat. Ada mukjizat, nempel aja itu mesti dapat mukjizat. Dan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala lewat Quran itu meliputi seluruh urusan hajat dan masalah kita sehari-hari, keluarga dan bahkan bangsa dan negara Indonesia. Alhamdulillah barusan kami live dengan seorang yang dirahmati Allah yang berkenalan dengan surat Yasin, ketika kemudian susah, gelap, nggak ngerti apa-apa, nggak paham apa-apa, terus dikeber 40 hari Yasinan bersama kemudian staf-stafnya, karyawan-karyawatinya. Hari ke-41-nya treng gitu. Seperti apa nih mumpung masih ada di sini. Assalamualaikum Mas Bijo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampaikan lagi buat yang belum sempat ngelihat tayangan tadi. Bismillah. Jadi apa yang disampaikan Pak Ustadz sangat betul dan itu saya alami langsung. Alami langsung. Alami langsung ketika dalam situasi yang ibaratnya kita seperti di tengah lautan yang terombang-ambing. Tuh, di tengah lautan. Tidak tahu arah harus kemana harus berapa. Bahkan terancam tenggelam. Nah, terancam tenggelam. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita adalah keyakinan kita. Cakep. Hanya satu yang bisa menyelamatkan kita. Keyakinan kita adalah keyakinan kita. Kalau kita yakin bahwa selatan itu tempat merapat, ya yakinlah ke arah terus sana terus. Ataupun tempat yang lain. Nanti kita harus yakin, harus fokus dengan arah yang akan kita tuju. Nah, saya 40 Yasinan. Itu tentu dalam rangka secara spirit untuk membangun keyakinan itu. Karena saya meyakini bahwa setiap kalimat, setiap bagian dari Al-Quranul Karim adalah satu mukjizat besar buat kita semua manusia. Ini penyelamat buat kita. Jadi ketika dalam situasi sulit dalam bidang usaha, saya lakukan Yasinan 40 hari tanpa henti, setiap sore Yasinan terus begitu. Dan ya alhamdulillah setelah selesai Yasinan, mukjizat itu datang. Solusi itu datang. Bahasa beliau bagus tadi waktu live. Beliau langsung bilang sama teman-teman sekantor, udah gelar tikar aja gitu ya. Iya. Gelar tikar kita. Jadi nggak ada duduk di kursi, nggak ada, semua gelar tikar Ibu. Gelar tikar, langsung Yasinan. Langsung Yasinan. Iya. Nah, terus ada amalan barengannya sih. Iya. Nah, apa amalan barengannya, kasih tahu. Amalan pendukungnya, ya, amalan penyempurnanya. Iya. Saya punya hubungan dekat dengan satu pesantren di Jawa Timur, di Jombang, dan pondok pesantren ini dari awal memang kita bersama-sama untuk memulai membangun. Ya setiap saat saran dari namanya Gusmat itu dia sarankan untuk satu anak yatim. Jadi ketika kita hajatan, kita punya problem apapun gitu, saya kira ini menjadi benteng kita dengan kita bersodakoh dengan pada anak yatim. Itu menjadi benteng kita, menambah kekuatan kita. Jadi perpaduan antara Yasinan sama Sadaqah, Quran sama Sadaqah. Tentu tidak terbatas sama Yasin ya. Seperti yang Pak Insinyur Bejo Rudiantoro sampaikan bahwa setiap ayat, setiap kemudian kalimat, setiap surat dari Quran itu istimewa. Cuma kan emang kalau buat Indonesia ya Yasin yang paling mudah ya. Paling mudah. Ya istilahnya nggak perlu buka Quran juga, orang bisa ngikutin ya. Kita dengar masjid Yasinan langsung bisa kita ikut. Iya. Bisa. Ya ayolah, apa aja yang memang ada kesulitan, kesusahan, persoalan atau hajat, ya nggak? Impian, cita-cita. Dan saya kasih tahu satu resepnya ya. Nah ini ada Pak Wirda nih, Pak Wir. Kenapa orang yang Yasinan terus, kemudian tercapai hajatnya? Kenapa orang yang Yasinan terus, kemudian selesai masalahnya? Kenapa? Kenapa? Gini, kan kita ini perlu berafirmasi positif, ya kan? Setiap saat nyambung sama keinginan kita, hajat kita, dan bukan cuma nyambung ke situ, tapi nyambung ke Allah. Nah, memelihara afirmasi yang positif itu kan juga bagian dari repetisi. Dari pengulangan. Nah, repetisi itu juga adalah keistiqomahan. Jadi ketika ada orang bilang, saya ini pengen kaya, jadi saya harus wakiahan. Sesungguhnya ketika dia berwakiahan, dia memelihara afirmasinya itu. Dan meliharanya jadi bener gitu loh. Tidak ngandelin otak, tidak ngandelin ego, tidak ngandelin ijazah, tidak ngandelin lain-lain. Nah pemirsa yang dirahmati Allah, ya alhamdulillah sahabat-sahabat MNC TV, ini
Kang Bejo ini alhamdulillah sekarang sudah ada usaha oil and gas, masya Allah. Kantornya pun di Rasul. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bejo aja itu. Bejo aja. Ya mau nggak bejo gitu kan? Ya wes yasinan, orang mikir sudah. Tapi yang penting lagi Ustaz yang kita tambahkan adalah kita harus persiapkan diri kita untuk menerima kejutan datangnya dari Allah. Ini. Kita harus menerima, persiapkan diri kita. Kita harus mempersiapkan diri menerima kejutan. Iya. Jadi perasaan happy itu udah ada dari awal. Ya, harus kita persiapkan. Iya, Jadi kalau kita misalnya kita mimpi punya mobil, kita mimpi mau beli mobil yang bagus misalnya. Mohon maaf ini misalnya kalau kita garasi nggak punya, gitu kan? Kan berarti kan nggak mempersiapkan diri. Nah, bisa contoh seperti itu. Nggak mempersiapkan. Oh siapin. Harus siapin. Siap. Nanti belum punya mobil pun garasi udah punya lah. Oh ini cakep ini, cakep. Karena kita Cakep. mempersiapkan diri ini Cakep. kan terus untuk mudah. Cakep. Kalau kita nggak mempersiapkan diri, nanti Allah memberikan sesuatu buat kita. Kita nggak siap. Nggak siap mempersulit diri. Iya. Jadi sulit. Kalau belum ada parkirannya, selangnya dulu selang. Nah. Mau cuci mobil. Bener juga sih. Kalau bercanda sama lagi nih, kalau belum punya parkir, beli lapnya dulu aja lah. Bener. Yang penting ada sesuatu ya. Sesuatu. Bahwa kita mempersiapkan diri untuk menerima sesuatu yang kita inginkan. Setuju. Nah, kalau kita mimpi punya mobil, tapi kita nggak pernah persiapkan diri untuk punya mobil. Ketika mobil itu datang, kita harus parkir di pinggir jalan misalnya, itu kan malah nggak bisa tidur kita. Iya bener. Nah, nggak bisa tidur. Jangan-jangan nanti diganggu orang mobilnya. Jangan-jangan begini. Sehingga yang penting di samping ikhtiar kita, doa kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk datangnya sesuatu yang kita inginkan. Cakep nih. Iya. Mempersiapkan kejutan yang bakal datang. Iya. Masya Allah. Harus siap. Makasih Gus Bejo, terima kasih Pak Ustaz. Bejo. Terima kasih. Mudah-mudahan acara Nikmatnya Sedekah Mengisi TV barokah. Amin. Ya, dan didoain buat teman-teman pemirsa semuanya biar segera mau yasinan dan menyempurnakannya dengan sedekah. Amin. Monggo doain dikit. Amin. Doain. Buat pemirsa ini, Doain. buat teman-teman ini ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, mudahkanlah segala ikhtiar dan usaha para pemirsa MNC TV Amin. yang budiman. Amin. Mudah-mudahan segala ikhtiarnya dilancarkan dan Ya Rabb. dimudahkan. Amin. Siapkan diri kita untuk kita bisa mendapatkan kejutan-kejutan besar dari Allah. Amin. Dan yakinlah bahwa keyakinan kita sebagai umat muslim akan datang satu mukjizat dari Allah yang akan menolong semua kesulitan-kesulitan yang ada dalam hidup kita dan mewujudkan apa yang jadi impian kita. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan juga dijaga selalu Pak Bejo. Insya Allah salam hormat buat istri dan keluarga besar, buat karyawan-karyawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.